Baik, saat ini kita bersama Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa Wahid ini adalah Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian. Mbak Alisa, kemarin di sela-sela penanganan COVID ini kan ada kabar bahwa ada pelaksanaan ibadah di Bekasi, kalau saya nggak salah, ada dibubarkan gitu. Cuman setelah ada penanganan polisi, ternyata ada salah paham bahwa ternyata itu bukan pembubaran kegiatan beragama, tapi ada hubungannya dengan PSBB. Tapi publik kemudian merespon, ya ini berarti menunjukkan bahwa isu tentang kemerdekaan beragama ini masih menjadi concern di Indonesia. Mbak Alisa, gimana melihatnya? Masih, Mas. Memang kita jadi ada beda ya antara beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu dengan saat ini itu beda. 5 atau 6 tahun yang lalu yang masyarakat publik secara umum itu masih silent, Mas. Mereka belum merasa bahwa ini tuh benar-benar problem yang kita semua perlu hadapi gitu bersama-sama gitu. Jadi kira-kira 6 tahun yang lalu hanya sedikit yang akan bicara, ya akan ini. Jadi di satu sisi walaupun kita melihat masih banyak persoalan, saya sih agak lega karena publik bersuara begitu. Kalau sekarang itu kelihatannya semua udah mulai menunjukkan sikap bahwa ini berbahaya buat keutuhan kita sebagai sebuah bangsa gitu. Jadi kemudian semua orang mau untuk istilahnya merespons dan dalam tanda kutip meminta ini agar dikelola dengan lebih baik dan tidak terjadi lagi. Oke, tapi secara general view, bagaimana sih sebenarnya kondisi kemerdekaan beragama di Indonesia, Mbak Lisa? Kita masih punya banyak PR ya. Saya ngelihatnya begini, kalau saya pas diundang bicara di luar negeri tentang demokrasi atau tentang secara khusus freedom of religion and faith gitu, Indonesia tetap lebih baik lah daripada negara-negara lain, begitu. Jadi toleransi di Indonesia secara umum juga masih baik begitu. Tetapi melihatnya kan nggak bisa hanya meletakkan Indonesia saat ini disebelahin sama Pakistan, Bangladesh gitu kan nggak bisa. Kita perlu melihatnya, kita mengukurnya dulu tahun 1945, cita-cita kita sebagai bangsa itu apa, bagaimana kondisi saat itu, sekarang bagaimana kondisi kita, dan dari situ kita bisa ngukur, kita ini menuju kemana. Saya melihatnya lebih buruk karena saat ini kelompok masyarakat versus kelompok masyarakat. Jadi itu bahaya dalam tanda pentung, bukan hanya tanda kutip. Kenapa? Karena ketika kelompok masyarakat lawan kelompok masyarakat, itu potensi konfliknya, gesekannya semakin banyak, kecil-kecil banyak gitu, dan akan lebih susah untuk dikelola. Agak berbeda misalnya dengan kasus yang dimana itu antara pemerintah lokal dengan warga gitu ya. Kalau itu tuh mengelolanya lebih gampang. Tapi kalau warga lawan warga, itu kalaupun diselesaikan, luka-lukanya tuh sangat banyak. Dan Ya, itu yang selalu menjadi korban adalah kelompok yang lebih lemah. ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa dalam beberapa persoalan agama misalnya masih ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang misalnya sampai misa di depan istana. Itu belum juga berakhir sampai sekarang. Juga masih ada pelarangan tempat ibadah di banyak tempat. Ini kita tidak ngomong satu agama kepada agama yang lain ya, bahkan ini random gitu, tergantung daerahnya. Ini kan kita masih merasakan. Ini gimana Mbak Lisa melihatnya? Iya, jadi ini adalah gejala sebetulnya seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia saja dan bukan hanya agama tertentu saja. Intinya adalah begini, demokrasi disederhanakan jadi mayoritarianisme, Mas. Gitu. Demokrasi itu kan sebetulnya prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gitu kan. Caranya bagaimana pelibatannya? Oh, paling mudahnya adalah dengan pemilihan umum atau pemberian suara, begitu. Tetapi karena modelnya pemberian suara, kemudian jadi disederhanakan yang menang, yang berkuasa.
Nah, berkuasanya itu lupa, nggak pakai apa namanya, nggak pakai rujukan, nggak pakai panduan. Harusnya kita masih punya panduan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan semua perangkat yang mengikuti. Tapi ini enggak, yang terjadi kan saya yang menang, kan kelompok saya yang menang, begitu. Kan kami jumlahnya lebih banyak, karena itu kami yang lebih berhak atas tanah ini, atas lingkungan masyarakat ini. Jadi kejadiannya ya seperti itu, Minahasa itu di Minahasa karena mayoritasnya orang Kristen, maka orang Muslim yang kesulitan. Tolikara dulu orang Kristen, denominasi Gidi, lalu orang Muslim kesulitan. Di Karimun, gereja yang usianya sudah lebih lama daripada Republik ini, yang kesulitan. Kenapa? Karena berhadapan dengan mayoritas yang Muslim gitu. Jadi memang tidak terkait dengan agama sebetulnya, tapi berkaitan dengan mayoritas minoritas gitu. Tapi ada pendapat yang mengatakan pembiaran memperburuk kondisi itu. Gimana, Mbak Iya, Lisa? saya setuju. Pembiaran ini sebetulnya tidak dalam tanda kutip kemudian biarin aja mereka berantem sendiri, tidak, tapi lebih karena ignorance ya gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya pemerintah kabupaten dan kemudian juga aparat keamanan itu menggunakan parameter pertamanya itu kerukunan sosial, Mas. Gitu. Jadi segala sesuatu yang dianggap tidak mendukung kerukunan sosial itu kemudian dianggap sebagai provokasi, gitu ya. Nah, konyolnya kerukunan sosial itu kemudian ditentukan oleh kehendak mayoritas itu, bukan atas hak warga negara, gitu. Jadi misalnya saya mau membuat sebuah diskusi, lalu ada kelompok yang menolak itu, dan kelompok itu mengatasnamakan mayoritas di situ, maka bisa saja kemudian pemerintah lokal, aparat keamanan datang ke saya terus bilang bahwa Mbak Lisa itu diskusinya mau di ini loh, mau di apa namanya, mau di serbu, mau diserang oleh kelompok ini. Jadi tolong ya, biar nggak terjadi konflik, batalin diskusinya, gitu. Nah ini yang kemudian membuat kelompok-kelompok yang lebih lemah posisinya itu harus mengalah, gitu. Nah tetapi kalau pemerintahnya tegas, sebetulnya ini nggak terjadi. Saya ambil contoh yang Karimun ya. Yang Karimun itu sikap bupati dan apa namanya, pemerintahan lokal termasuk aparat keamanan di awal itu masih gamang karena mereka takut sekali harus berhadapan dengan apa namanya, berhadapan dengan kelompok yang mengatasnamakan agama mayoritas di sana, begitu. Jadi bahkan ada omongan-omongan apa panitia ketua panitia pembangunan renovasi gereja pun sampai sempat dilaporkan ke polisi gitu kan, dan sempat dicari, sempat diinikan. Tapi waktu itu kan kita memang rame-rame juga bersuara karena itu dekat sekali dengan Minahasa. Minahasa itu hari ini musolanya diserang, 2 hari kemudian IMB-nya udah keluar menjadi masjid. Jadi ketika kemudian di Karimun itu malah justru berlarut-larut, kita semua banyak sekali orang-orang yang kemudian bersuara. Karena itu kemudian pemerintah pusat itu saya tahu Kementerian Agama memanggil semua pihak yang apa namanya bertikai itu ya, terlibat dalam konflik. Pak Mahfud, Menko Polhukam juga demikian gitu. Jadi setelah kemudian setelah pemerintah pusat terlibat dan akhirnya kemudian Pak Jokowi sendiri bersuara tegas, beres tuh. Artinya masih ada harapan untuk menata ini semua ya. Betul, sepanjang digunakan pendekatannya hak konstitusional, itu sebetulnya bisa. Ada peringatan Asyura, kelompok Syiah, itu kan ada salah satu yang lumayan besar di Jawa Tengah. Nah, pada saat kelompok Syiah ini mau membuat acara, biasanya kan kelompok Islam yang konservatif demo nih, gitu. Oleh Polda, dua-duanya dipersilahkan. Yang demo tetap demo,
yang beribadah, kelompok Syiah tetap beribadah. Polisinya ngapain? Di tengah-tengah menjaga supaya ini tidak Bentrok. tidak ada yang main hakim sendiri. Kenapa? Karena demo itu juga hak konstitusi. Hmm. Demo itu hak konstitusi, harus Iya, iya, dilindungi. iya. Yang beribadah juga hak konstitusi, itu harus dilindungi. Yang nggak boleh apa sih? Menyerang. Tapi di kalangan bawah, masyarakat bawah ini sebenarnya sekarang ini landscape-nya seperti apa sih, Pak? Untuk apa namanya beberapa hal yang tadi kita bicarakan di masyarakat bawah. Ya, ya. Yang pertama masyarakat bawah itu, jadi ada dua kombinasi kalau ini ya. Hmm. Yang pertama, mayoritarianisme tadi itu. Ngerasa bahwa di desa saya mayoritas gitu. Kalau saya nggak mau, kamu ada, ya saya ini mewakili mayoritas, jadi kamu nggak boleh ada. Gitu. Tapi ada yang bilang bahwa itu tidak semata-mata datang dari bawah kalau tidak ada kepentingan di balik itu. Misalnya kepentingan ekonomi, misalnya kepentingan beberapa hal yang itu di luar sama sekali di luar agama. Ada yang bilang seperti itu, Mbak Lisa. Betul, ada pada level yang lebih tinggi sebetulnya ada yang seperti itu, benar seperti itu. Terutama hate speech ya. Jadi sentimen antar kelompok itu kan sangat wajar ya. Maksudnya misalnya saya sebagai orang Jawa Timur yang tinggal di Jogja itu punya beda ya orang Jawa Timur dengan orang Jogja gitu. Itu kan punya. Tapi itu kan tidak menjadi sentimen apapun. Tidak membahayakan sepanjang tidak ada pertentangan kepentingan gitu ya. Tapi begitu ada pilkada atau ada pilihan lurah atau ada pilihan pokoknya ada pertarungan kekuasaan, merebut kekuasaan, sentimen-sentimen ini biasanya paling cepat dipakai. Itu yang istilahnya Sherian George adalah pelintiran kebencian atau hate speech. Gitu. Jadi kayak kalau istilah dia itu political entrepreneurs gitu. Orang-orang yang menggunakan sentimen-sentimen ini untuk mendapatkan keuntungan politis. Gitu. Nah, itu memang ada. Tetapi pada level grassroots saya masih meyakini bahwa yang terjadi sekarang adalah pergeseran nilai. Jadi bukan sekedar karena ada kepentingan kekuasaan di tingkat lokal tadi itu. Bukan karena mau berebut jadi lurah atau karena apa, tetapi karena memang ada pergeseran, Mas. Pergeseran itu, pergeseran nilai ini dipicu oleh tumbuhnya praktek kehidupan beragama yang eksklusif formalistik. Seperti kasus Kecamatan Temboro itu yang di Magetan itu ya. Temboro itu kan kemudian membuat kecamatan itu menjadi sebuah enclave yang dia benar-benar satu agama, bahkan nggak cuma satu agama tapi satu aliran dalam agama yang itu tidak membolehkan orang luar untuk kemudian tinggal di sana tanpa mengikuti cara-cara mereka gitu. Nah, jadi kalau itu terdeteksi sejak awal, Mbak Lisa, kalau hal ini terdeteksi sejak awal dan katakanlah pemerintah mengetahui hal itu dan pemerintah segera menghandle agar tidak terjadi seperti demikian, kan semakin menjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Betul. Pemerintah mestinya kan punya langkah-langkah antisipatif ya. Nah, tetapi langkah antisipasinya itu juga harus berlandaskan konstitusi itu loh, Mas. Gitu. Artinya begini, artinya nggak terus kemudian jadi represif gitu.